Hai guys, nah di sini kita akan belajar tentang integral ya di pelajaran kelas 11. Nah, pengertian dari integral itu ada dua. Yang pertama yaitu sebagai inverse. Nah, inverse itu apa? Dia adalah operasi kebalikan. Nah, ini berasal dari turunan ya. Kita kaitkan dengan pelajaran sebelum integral. Baru yang kedua yaitu sebagai limit ya dari jumlah luas daerah tertentu. Nah, jadi sebagai inverse atau operasi kebalikan dari turunan itu biasa kita pelajari di integral ya, tak tentu. Sementara sebagai limit dari jumlah luas daerah tertentu itu biasa nanti di integral tentu. Ya, di integral tentu. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu integral tak tentu. Ya, integral tak tentu. Nah, di sini notasi dari sebuah integral itu adalah, misal saya buat integral fx ya dx. Nah, ini cara bacanya adalah integral fx terhadap dx ya. Integral fx terhadap dx. Nah, kalau integral fx terhadap dx berarti sama dengan fx ditambah c. Ya, fx ditambah c. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali maksud dari integral fx terhadap dx sama dengan fx ditambah c. Jadi perhatikan fx yang di sini dengan fx yang ini itu berbeda ya. Jadi fx adalah integral dari fx apabila f absen x sama dengan fx ya. Jadi kamu harus perhatikan fx-nya tadi yang saya bilang dengan fx, ada f besar sama f kecil. Nah, contoh misalkan fx sama dengan 4x. Fx yang di sini menyatakan artinya turunan dari 4x sama dengan berapa. Jadi turunannya itu adalah f absen x. Berarti turunannya 4x itu sama dengan 4. Maka kalau ditanya integral dari 4dx sama dengan 4x ditambah c. Kenapa? Kita kembali ke sini. Integral fx dx sama dengan fx tambah c. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus dasar dari integral tak tentu. Jadi, rumus dasar dari integral tak tentu itu integral ax pangkat n terhadap dx berarti sama dengan ya a per n ditambah 1 kali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Gitu. Nah, contoh tadi, misalkan tadi kan kita ambil integral 3x pangkat 2 ya. Integral 3x pangkat 2. Terus ini terhadap dx. Maka sama dengan ya.
Di sini kan A-nya 3, berarti kita buat 3 per. N-nya berapa? N-nya 2, berarti 2 tambah 1. Ini X pangkat 2 tambah 1 ditambah C. Ya, jangan lupa konstantanya, berarti 3 per. Ya, 2 tambah 1, berarti ini sama dengan 3. Terus X pangkat 2 tambah 1, 3 tambah C. Jadi di sini 3 per 3 sama dengan 1. Ini berarti X pangkat 3 ditambah C. Nah, baik, kita perhatikan contoh dari integral tak tentu, ya. Yang pertama kita lihat di sini, tentukan hasil integral dari x akar x terhadap dx. Nah, x akar x terhadap dx. Jadi sepertinya kita harus menyederhanakan ini. X akar x itu artinya x dikali x pangkat setengah. Nah, ini sama, berarti ini pangkatnya harus dijumlahkan. Jadi X pangkat 3 per 2. Jadi di sini itu menjadi integral X pangkat 3 per 2 dx. Nah, jadi ini N-nya sama dengan 3 per 2. Ya, berarti 1 per 3 per 2 tambah 1. Ini X pangkat 3 per 2, 3 per 2 tambah 1, ya, terus ditambah C. Maka hasilnya sama dengan 1 per 3 per 2 tambah 1. Ingat, 3 per 2 tambah 1 berarti artinya 5 per 2, ya, 5 per 2. Nah, kalau 1 dibagi 5 per 2 berarti artinya 1 dikali 2 per 5, yaitu jadi 2 per 5, ya. Jadi 1 dibagi 3 per 2 tambah 1 menjadi 2 per 5. Maka di sini 2 per 5, ya, 2 per 5 X. Nah, ini berarti jadi berapa? X-nya jadi 5 per 2 ditambah C. Jadi inilah hasilnya untuk integral X akar X terhadap dx. Nah, sekarang yang kedua, ya, yang kedua, tentukan hasil integral 2x kuadrat tambah 4x tambah 5 terhadap dx. Nah, ini penjumlahan, ya. Jadi bisa kita buat masing-masing. Integral 2x kuadrat terhadap dx tambah integral 4x terhadap dx tambah integral 5 terhadap dx. Nah, ini berarti 2 per N-nya 2, berarti 2 tambah 1. Ini konstantanya 2, ya. Berarti X-nya X pangkat 2 tambah 1 ditambah C1. Kita buat dulu. Di sini integral 2x kuadrat tambah dx, konstantanya 1 dulu, ya. Konstanta 1 maksudnya. Tambah, ini berarti konstantanya 4, berarti 4 per N-nya 1, berarti 1 tambah 1. Terus di sini X pangkat 1 tambah 1 ditambah C2. Nah, di sini integral dari 5 dx itu berarti artinya, ya, 5x ditambah C3. Nah, sekarang kita buat 2 per 3, ya. 2 per 3 X pangkat berapa? Pangkat 3 tambah C1. Ini berarti 4 per 2. 4 per 2 berarti 2. X pangkat 2 ditambah C2. Ini tambah 5X ditambah C3. Nah, hasilnya bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 3 X pangkat 3 ditambah ini 2X pangkat 2 ditambah 5X, udah, ditambah C. Ini dia.
Baik, demikian penjelasan untuk integral. Jadi teman-teman jangan khawatir. Di sini ada soal latihan saya sediakan. Teman-teman bisa ngerjakan ya. Selamat mencoba. Tapi sebelumnya saya tetap ingatkan jangan lupa untuk like, terus komen, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis untuk mendukung channel ini semakin berkembang ya.